Bagaimana struktur APBN 2024 bekerja, terutama untuk menghadapi gejolak yang diprediksi masih terjadi? Kompas Bisnis bersama David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Nenis, apa Ya, kabar? kabar baik. Bapak bagaimana? Semoga baik juga ya Pak. Ini terkait dengan struktur RAPBN di 2024 yang disusun pemerintah. Nah, apakah mampu mengatasi badai yang masih akan terjadi di tahun depan Pak? Ya, mudah-mudahan prediksi badainya tidak terjadi ya Mbak Glenis ya. Karena memang kalau kita lihat pondasi ekonomi kita atau benteng ekonomi kita cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan dari sisi inflasi kan kita terus turun. Terakhir angkanya sudah sekitaran 3%, memasuki kuartal 3 ini mungkin akan mengarah ke 2%. Dan juga dari sisi rupiah relatif stabil, dan sebenarnya ekonomi kita, sektor real kita ini tidak terlalu terpapar sebenarnya dengan ekonomi global karena porsi ekspor kita relatif kecil ya. Atau porsi perdagangan internasional kita itu lebih rendah daripada kondisi sektor domestiknya. Nah, untuk target memang sedikit lebih rendah ya dibandingkan tahun ini kan pemerintah mentargetkan ke 5,3%. Nah, tahun depan pemerintah mentargetkan hanya 5,2%. Sebenarnya pertumbuhan potensial dari perekonomian Indonesia kalau saya hitung itu sebenarnya bisa mengarah ke 5,5 sampai ke 5,7%. Tapi kelihatannya pemerintah relatif prudent untuk tahun depan. Tadi mungkin karena ada kekhawatiran badai dan seterusnya, sehingga kelihatannya coba menjaga kebijakan fiskal yang lebih prudent ya. Dan kita lihat memang cukup berhasil. Kita lihat kita akan menurunkan kan defisit anggaran kita ke arah 2,3% tahun depan. Dan kita perhatikan persepsi pasar sejauh ini cukup baik ya. Kalau kita perhatikan dari sisi SBN terjaga di bawah 6,5% untuk yang yield 10 tahun. Lalu juga premi resiko ya, atau sering kita sebut sebagai credit default swap, itu juga dalam posisi rendah, sekitaran 80. Biasanya itu di atas 100. Nah, juga ada beberapa rating agency yang sudah, ada satu ya, yang sudah mengubah outlook-nya menjadi positif. Jadi ada kemungkinan rating kita juga ke depan bisa di-upgrade ya. Sekarang kan posisi di triple B, mudah-mudahan bisa ke triple B+. Nah, ini juga dengan menjaga stabilitas makro kita, terutama juga tadi kebijakan fiskal yang prudent, Mbak Glenis. Ya, menjaga kepercayaan diri dan juga bagaimana nanti proyeksinya di tahun 2024. Nah, kita bicara juga dengan terkait kondisi pasca pandemi gitu ya. Kita masih berusaha untuk memulihkan perekonomian. Memang kondisinya sekarang sudah jauh di bawah kondisi pandemi. Target defisit anggaran ini diminta untuk balik kandang Pak, yaitu di bawah 3%. Tadi Bapak juga sudah singgung. Pemerintah lebih percaya diri. Bahkan nih ya gaji ASN dan pensiunan juga naik 8% dan 12%. Apakah ini artinya pos penerimaan negara seperti perpajakan sudah sangat mendukung Pak? Ya, kalau kita perhatikan pajak ini masih bisa kita optimalkan ya untuk dibandingkan peer group atau ASEAN, memang tax ratio kita masih di bawah 10%. Atau kalau dibandingkan negara-negara OECD jauh sekali ya di bawah ya. Memang ada rencana kenaikan gaji PNS, saya pikir ini juga bisa mendorong perekonomian tentunya ya dengan peningkatan daya beli dari PNS sendiri, tapi tentunya ini harus dibarengi dengan kinerjanya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau porsi gaji dari PNS itu ada sebagian besar yang terkait dengan tunjangan kinerja. Jadi kalau kinerjanya meningkat, ini juga akan mendorong pendapatan dari mereka ya. Jadi sistem insentif yang baik itu juga akan mendorong performa tentunya. Jadi saya pikir ini cukup baik, tapi dari sisi tadi ya tax ratio kita memang masih relatif rendah, dan dari sisi imbangannya dengan kinerja ini juga harus diperhatikan. Oke baik, Pak kita ke selanjutnya nih terkait dengan anggaran belanja. Infrastruktur jadi salah satu sektor yang mendapat porsi besar. Bagaimana kita menerjemahkannya? Apakah di sini Jokowi ingin meninggalkan legacy bahwa rezimnya adalah rezim infrastruktur dan juga hilirisasi? Ya, memang cukup besar, ini tertinggi ya dalam sejarah kita untuk infrastruktur, lebih dari 400 triliun. Tapi memang perlu kita catat di sini dari segi terutama sisi efektivitas, efisiensi,
maupun kualitas dari belanja itu harus kita perhatikan ya. Satu hal yang jadi catatan di sini memang angka ICOR sering kita sebut ya, incremental capital output ratio kita masih relatif tinggi. Jadi di tahun 2021-22 itu rata-rata sekitar 7,6%, ini jauh lebih tinggi dari negara-negara di ASEAN. Nah, kalau kita bisa turunkan ke level 5% aja, ini kita bisa mengarah pertumbuhan kita sebenarnya ke arah 6%. Jadi masih banyak mungkin dalam hal proses maupun juga eksekusi di lapangan maupun perencanaan ini masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ya, sehingga efisiensi dan efektivitas dari belanja infrastruktur kita semakin baik. Karena anggaran 422 triliun ini cukup besar ya, tapi memang dari segi governance-nya tadi dan perencanaan saya pikir masih ada banyak hal yang perlu kita perbaikan sehingga tadi bisa mendongkrak pertumbuhan kita ke depan. Mbak Glenis. Ya, terkait dengan infrastruktur yang anggarannya besar, bahkan jumbo ini kita perlu kawal terus terkait dengan bagaimana pembelanjaan dan juga efektivitasnya. Yang juga menjadi sorotan Pak David, ini tahun depan ada pemilu. Apakah pergantian rezim ini akan memengaruhi ekonomi kita? Bisakah kita berharap pada ada sumbangan dari sektor real? Ya, kalau kita berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, tahun 2004, 2009, 2014, 2019, ini dalam 20 tahun terakhir, ini memang ada dorongan ya. Kalau dari data historis itu kami melihat untuk 2023 dan 2024 itu akan ada tambahan additional growth ya, sekitar 0,1 sampai 0,15. Jadi total bisa sampai 0,3% 2 tahun 2023 dan 2024 ini. Dan juga kita perhatikan lembaga non-profit ini juga belanjanya akan meningkat ya biasanya selama pemilu ya. Lalu juga konsumsi domestik. Beberapa sektor juga Mbak Glenis seperti yang terkait dengan media ya, seperti Kompas ini media ya, advertising, logistik, transportasi, makanan, minuman itu biasanya juga terdongkrak naik ya selama masa kampanye pemilu. Jadi saya pikir selama kita bisa menjaga stabilitas keamanan dan politik, ini ujung-ujungnya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi kita juga, sehingga juga akan memberikan sentimen positif terhadap perekonomian kita di tahun pemilu ini, Mbak Glenis. Baik, ini tentu menjadi menarik untuk kita cermati di 2024, ada tahun politik, ada juga bagaimana menjaga kepercayaan diri terkait pemulihan ekonomi dan bagaimana stabilitas keamanan terkait dengan proses politik. Terima kasih Pak David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih.